nama saya Cici Saputri dengan NPM 2042480. Saya dari kelas C. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yang saya akan jelaskan di video berikutnya. Baiklah, pertama yaitu 1. Awal kemerdekaan Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama milik bangsa Indonesia yang berdaulat. Fokus utamanya bukan pada kecerdasan otak atau nilai akademis, melainkan pada pendidikan watak. Tujuannya sangat politis dan nasionalis, membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berani sejajar dengan bangsa lain. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan semangat bela negara. Kedua, era penyempurnaan rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum pada tahun 1947 dengan mulai merinci setiap mata pelajaran. Ciri khasnya adalah sistem tematik dasar di mana setiap pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Pada masa ini, seorang guru sudah mulai diarahkan untuk mengajar satu mata pelajaran tertentu saja atau spesialisasi awal. Ketiga, yaitu era Pancawardhana, kurikulum 1964. Pemerintah menekankan pengembangan 5 bidang kemampuan yang disebut Pancawardhana, yaitu moral, kecerdasan, emosional, artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmani. Pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara saat ini yang sangat dinamis. Keempat, era perubahan politis. Kurikulum pada tahun 1968 lahir di awal masa Orde Baru. Kurikulum ini bertujuan mengganti pengaruh Orde Lama, sifatnya sangat teoritis. Fokus utamanya adalah membentuk manusia Pancasila sejati secara murni dan konsekuensi. Kurikulum ini kurang memperhatikan muatan lokal dan lebih menekankan pada keseragaman di seluruh Indonesia. Kelima, era efisiensi. Kurikulum pada tahun 1975. Pada masa ini, pendidikan mulai menggunakan pendekatan sistem. Guru wajib menuliskan detail tujuan pembelajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Setiap pertemuan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Namun, kurikulum ini sering dikritik karena membuat guru terlalu sibuk dengan urusan administratif ketimbang mengajar. Keenam, era CBSA, kurikulum pada tahun 1984. Inilah awal mulanya munculnya metode cara belajar siswa aktif, yaitu CBSA. Siswa tidak lagi hanya duduk dan mendengarkan, tetapi diajak untuk mengamati, mengelompokkan, dan mendiskusikan materi. Meski konsepnya sangat bagus, pada praktiknya banyak sekolah yang kewalahan, sehingga sering muncul plesetan atau catat buku sampai habis. Ketujuh, era kepadatan materi kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum ini mencoba memadukan keunggulan kurikulum sebelumnya, namun dampaknya justru membuat beban belajar siswa menjadi sangat berat. Materi pelajaran sangat padat, dan sistem pembagian waktu belajar berubah dari semester menjadi kuntur wulan, 3 kali ujian besar dalam setahun. Kedelapan, yaitu era kompetensi kurikulum 2004 dalam kurung KBK. Kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pencapaian kompetensi atau pengetahuan keterampilan sikap oleh siswa, bukan hanya penguasa materi.
KBK 2004 menggeser fokus pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Student Contourette memberikan otonomi pada sekolah dan menilai proses serta hasil belajar. Tujuan dan perubahan KPK 2004 bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar lulusan memiliki kompetensi nyata untuk bersaing di era globalisasi. Kurikulum ini juga memberikan fleksibel kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan, yang merupakan transisi menuju desentralisasi pendidikan. Kesembilan yaitu era desentralisasi kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sekolah. Di Indonesia, respon kurikulum ini merupakan bentuk terhadap desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah yang bergulir pada masa itu. Ke-10 era karakter dan saintifik. Kurikulum 2013 atau K13, kurikulum ini mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Cirinya adalah pendekatan saintifik 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Di tingkat SD, semua mata pelajaran digabung ke dalam satu buku, tema tertentu. Ke-11, era kebebasan kurikulum. Merdeka 2022 hingga sekarang. Ini adalah puncak dari evolusi kurikulum kita yang paling fleksibel. Beberapa poin perubahan radikalnya adalah: 1. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru mengajar sesuai dengan level kemampuan siswa, bukan memaksa semua siswa di kelas untuk paham hal yang sama dalam waktu yang sama. Kedua, materi esensial. Materi dipangkas agar tidak terlalu banyak sehingga siswa bisa belajar lebih mendalam. Kualitas di atas kuantitas. Ketiga yaitu proyek profil pelajar Pancasila, yaitu dalam kurung P5. Siswa punya waktu khusus untuk belajar di luar kelas melalui proyek nyata seperti mengelola sampah atau membuat karya seni untuk memperkuat karakter. Keempat, fleksibilitas SMA. Tidak ada lagi sekat kaku antara jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai dengan rencana karir mereka di masa depan. Ringkasan perubahan utama perubahan dari tahun 1947 ke kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran dari kepatuhan menuju kemandirian. Jika dulu pendidikan bertujuan agar semua orang menjadi sama, sekarang pendidikan bertujuan agar setiap individu bisa berkembang sesuai bakat uniknya masing-masing. Secara garis besar, perubahannya adalah: 1. Dari guru sentris ke siswa sentris. Dulu guru ceramah, sekarang siswa yang aktif mencari tahu. Dari hafalan ke kompetensi. Dulu yang penting hafal teks, sekarang yang penting paham cara menerapkan ilmu. Ketiga, dari kaku ke fleksibel. Dulu semua sekolah di Indonesia harus sama persis, sekarang kurikulum menyesuaikan dengan kemampuan siswa dan kondisi sekolah masing-masing.